Setelah peristiwa Rengas Dengklok, rombongan Insinyur Soekarno segera kembali ke Jakarta sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tepat pada tanggal 16 Agustus 1945. Semula tempat yang dituju adalah Hotel Des Indes atau Duta Indonesia. Namun, tidak jadi karena pihak hotel tidak mengizinkan kegiatan apapun selepas pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Di hotel yang terletak di Jalan Gajah Mada ini, pada pagi sebelumnya juga telah direncanakan pertemuan anggota PPKI, tetapi pihak Jepang melarangnya. Dalam keadaan demikian, Ahmad Subarjo membawa rombongan menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di rumah Maeda telah hadir para anggota PPKI, para pemimpin pemuda, para pemimpin pergerakan dan beberapa anggota Chuo Sangiin yang ada di Jakarta. Setelah berbicara sebentar dengan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, maka kemudian Laksamana Maeda meminta diri untuk beristirahat dan mempersilahkan para pemimpin Indonesia berunding di rumahnya. Para tokoh nasionalis berkumpul di rumah Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Kemudian di ruang makan Maeda, dirumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung, Maeda tidak hadir, tetapi Miyoshi sebagai orang kepercayaan Nishimura bersama Sukarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno pertama kali menuliskan kata pernyataan proklamasi sebagai judul. Pada pukul 03.00 WIB, Ahmad Subarjo menyampaikan kalimat, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Muhammad Hatta menambahkan kalimat, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Soekarno menuliskan Jakarta 17.805. Wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup. Pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, Soekarno meminta persetujuan dan tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani dua orang tokoh, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarni tersebut diterima dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Terdapat perubahan-perubahan dalam naskah proklamasi dari naskah klat menjadi naskah autentik. Yang pertama, kata tempo pada naskah klat diganti dengan kata tempo pada naskah autentik. Kedua, kata-kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, perubahan penulisan tanggal pada naskah klat yaitu Jakarta 17.805 diubah pada naskah otentik menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Tahun 05 merupakan singkatan dari tahun Jepang, yaitu tahun Sumera yang menunjukkan tahun 2605 yang bertepatan dengan tahun 1945 Masehi. Pertemuan dini hari itu menghasilkan naskah proklamasi. Agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya, naskah itu harus disebarluaskan. Timbullah persoalan tentang cara penyebaran naskah tersebut ke seluruh Indonesia. Soekarni mengusulkan agar naskah tersebut dibacakan di lapangan Ikada yang telah dipersiapkan bagi berkumpulnya masyarakat Jakarta untuk mendengar pembacaan naskah proklamasi. Namun, Soekarno tidak setuju karena lapangan Ikada merupakan tempat umum yang dapat memancing bentrokan antara rakyat dengan militer Jepang. Ia sendiri mengusulkan agar proklamasi dilakukan di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56.
Usul tersebut disetujui, dan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakannya bersama Hatta di tempat itu pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain